Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Yaitu suatu program yang dapat memberikan sahabat informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, RSMY yang merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu berusaha terus berbenah dan juga membuka pelayanan-pelayanan baru dan memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana. Berbagai layanan unggulan dihadirkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Bengkulu. Salah satunya adalah layanan unggulan terbaru di awal tahun 2023 adalah psikolog klinis. Diharapkan semakin banyaknya kasus-kasus yang dapat ditangani oleh psikolog klinis tidak harus keluar dari Provinsi Bengkulu, tetapi bisa dilayani di Provinsi Bengkulu saja. Nah, seperti apa sih profesi psikolog klinis tersebut dan apa saja kasus dan keluhan yang dapat ditangani oleh seorang psikolog klinis? Dan kapan sih seorang dinyatakan sudah harus berkonsultasi dengan psikolog klinis? Nah, pada episode kali ini kita menghadirkan seorang psikolog klinis yaitu Bapak M. Febrian, MC Psikolog yang akan membahas tuntas tentang profesi psikolog klinis. Namun sebelumnya, sahabat RSMY jangan lupa subscribe channel kita PKRS RSMY, jangan lupa di like, di komen dan juga di share. Juga jangan lupa nanti diaktifkan notifikasinya supaya kalau misalkan nanti kita ada info dan video terbaru, sahabat tidak ketinggalan. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Febrian, MC Psikolog. Baik Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu Pak ya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bengkulu. Baik Bapak, kita langsung saja ya Pak ya. Oke. Mungkin saat ini masyarakat belum terlalu familiar, apalagi khususnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu tentang profesi psikolog klinis. Nah, profesi psikolog ini dapat digambarkan seperti apa Bapak? Ya, kalau profesi psikolog klinis itu adalah sebuah profesi ya. Tentunya profesi tenaga kesehatan profesional yang memiliki kualifikasi pendidikan profesi psikolog klinis dan tentunya berhak memberikan layanan psikolog klinis terhadap masyarakat. Ya, baik. Bagaimana perbedaannya dengan psikolog lain, psikolog klinis dengan psikolog lain? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Seperti yang kita ketahui ya, masyarakat mungkin menganggapnya psikolog itu hanya satu ya. Tetapi sebenarnya banyak bidang dan konsentrasi yang dimiliki oleh seorang psikolog. Dan tidak semua psikolog itu merupakan psikolog klinis. Ya, jadi perbedaannya adalah psikolog klinis memiliki STR ya, surat tanda registrasi sebagai tanda bahwa psikolog klinis ini merupakan profesi tenaga kesehatan. Kemudian psikolog klinis juga memiliki SIPPK ya, surat izin praktek psikolog klinis. Sebagai legalitas, psikolog klinis menjalani praktek ataupun melakukan layanan kepada masyarakat tentunya dengan kasus-kasus psikolog klinis ya. Nah, psikolog lainnya apakah punya? Psikolog lainnya tidak masuk sebagai tenaga kesehatan ya. Misalnya psikolog industri ya, di mana konsentrasinya di bidang industri dan organisasi ya. Dengan contoh gambarannya setting bekerja di sebuah perusahaan ya, atau misalnya meningkatkan produktivitas karyawan, ataupun misalnya psikolog pendidikan ya, di mana setting pekerjaannya ada di dunia pendidikan ya, misalnya meningkatkan motivasi belajar siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi perbedaan yang sangat mendasar dan juga perbedaan yang sangat terlihat. Psikolog lainnya dengan psikolog klinis adalah psikolog klinis merupakan tenaga kesehatan. Ya. Oke, baik. Berarti kalau untuk dibandingkan dengan psikiater, apakah ada perbedaannya psikolog dengan psikiater, Pak? Jadi untuk psikiater dan psikolog klinis itu memang berbeda. Anggapan selama di masyarakat ini kan masih menganggap bahwa psikolog dan psikiater itu sama ya. Padahal dua profesi yang berbeda, walaupun setting dan bidangnya di tempat yang sama, yaitu di dunia kesehatan dan juga di bidang kejiwaan tentunya. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah psikiater itu memiliki latar belakang pendidikan dokter. Sedangkan kami, psikolog klinis, memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Kemudian untuk psikiater itu adalah dokter yang mengambil spesialis kejiwaan. Dan nantinya akan disebut seorang psikiater. Sedangkan kami, seorang sarjana psikologi, kemudian mengambil profesi psikolog, dan tentunya spesialis dan bidangnya itu adalah klinis, sehingga disebut psikolog klinis. Baik. Nah, untuk
psikologi klinis ini melayani apa saja? Maksudnya di bidang apa saja? Misalkan apa lebih spesifik lagi dibanding sama yang lain? Secara pelayanan, kami psikolog klinis dengan psikiater sebenarnya berkolaborasi ya. Tentunya kita secara pelayanan memiliki tools yang hampir sama. Misalnya dengan pemeriksaan, kita menggunakan wawancara misalnya, tentunya wawancara terstruktur ya. Kemudian kita menegakkan diagnosa, dan juga nantinya kita akan menentukan intervensi atau langkah selanjutnya yang akan diberikan oleh klien atau pasiennya. Baik, berarti ada kewenangan khusus gitu ya Pak untuk bagi psikologis klinis dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau kliennya? Untuk kewenangan tentunya psikolog klinis memiliki kewenangan seperti tenaga kesehatan profesi lainnya. Kami memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen atau pemeriksaan. Kemudian kami juga memiliki kewenangan untuk menegakkan diagnosa dan juga menentukan prognosis nantinya. Sampai pada akhirnya kami menentukan intervensi ataupun misalnya psikoterapi atau tindakan yang akan diberikan kepada klien atau nantinya pasien ya. Dan juga di akhir kami juga berhak menentukan evaluasi maupun nanti memberikan rujukan jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk penyakit dan kasus apa saja Pak yang ditangani oleh seorang psikologis klinis? Oke, kalau penyakit dan kasus ya, tentunya kami psikolog klinis melayani masalah-masalah terkait perilaku ya. Misalnya bagaimana disfungsi seseorang ketika kesehariannya terganggu, misalnya mengalami kecemasan, kemudian mengalami sulit tidur ya. Ataupun juga dengan kasus-kasus pada anak ya, misalnya gangguan perilaku, bagaimana anak tersebut misalnya terlalu aktif, atau juga misalnya bagaimana secara intelektual ya, lambat untuk menerima instruksi, ataupun dengan kasus-kasus khusus lainnya. Jadi kalau kita bisa menentukan sendiri, kapan sih saya seharusnya sudah datang ke psikolog klinis dalam keadaan seperti apa, kondisi seperti apa? Ya, kapan harus datang ke psikolog klinis ketika sederhananya begini, ketika seseorang atau individu merasa ada yang salah pada dirinya, misalnya terkait disfungsi keseharian. Misalnya seseorang tersebut fungsi kesehariannya sudah terganggu nih, misalnya satu hari sudah yang biasanya produktif ya, kemudian sudah tidak produktif lagi ya. Atau misalnya sehari-harinya bisa tidur dengan baik ya atau cukup, kemudian sudah tidak bisa tidur dengan cukup lagi. Yang biasanya individu bisa melakukan keseharian dengan baik, kemudian tidak bisa melakukan hal tersebut, saya rasa itu waktu yang tepat untuk datang ke psikolog klinis. Gitu ya. Oke, jadi Pak tadi kan udah tahu nih kondisi seperti apa yang sudah bisa ketemu sama psikolog klinis. Nah, kalau misalkan ini kondisinya seperti ini, seorang pekerja misalkan sudah rutin melakukan setiap hari pekerjaannya, sudah merasa kayak jenuh atau bosan, dan ketika misalkan bangun setiap paginya, aduh udah harus kerja lagi, pas Senin udah Senin lagi, itu bagaimana? Apa sudah terkenakah kejiwaannya atau seperti apa? Ya, kalau untuk melihat individu itu terkena gangguan jiwa atau terkena masalah kejiwaan, memang perlu asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut ya. Tetapi poinnya adalah kita lihat dulu nih, kalau individu tersebut sudah mengalami gangguan fungsi keseharian ya, misalnya tadi ya, ketika individu sudah bosan nih dalam bekerja, apakah produktivitasnya menurun misalnya? Ketika produktivitas menurun, berarti kan ada sebuah disfungsi yang dirasakan kurang dalam kesehariannya. Saya rasa perlu diperiksakan dan nanti akan di asesmen dan dicek lebih lanjut dengan permasalahan tersebut ya. Dan kemudian nanti ada dua, apakah orang tersebut memiliki ODGJ, misalnya orang dengan gangguan kejiwaan, atau ODMJ ya, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi hal tersebut sangat perlu untuk diperiksa ke psikolog klinis. Iya, siapa tahu cuma butuh healing aja ya dok ya. Mungkin perlu jalan-jalan atau ya refresh sejenak dari pekerjaan. Iya. Baik, oke. Dan untuk penanganannya sendiri seperti apa Pak? Misalkan biasanya kan konsultasi, ataukah ada tindakan pemeriksaannya juga supaya lebih ke pasiennya juga lebih maksimal? Itu kalau misalkan ada, tindakannya seperti apa? Iya, kalau ke pasien tentunya hal yang kami lakukan adalah pemeriksaan dulu ya. Jadi kami melakukan asesmen atau pemeriksaan,
Kemudian ketika pemeriksaan dan asesmen selesai, kami menegakkan diagnosa biasanya. Kemudian dari diagnosa tersebut ya, misalnya contohnya ketika sudah di asesmen, oh ternyata individu ini mengalami gangguan kecemasan, atau misalnya individu ini mengalami gangguan perilaku, baru kami menentukan intervensi atau misalnya tindakan ya. Intervensi itu banyak ya, salah satu contohnya misalnya adalah psikoterapi atau juga konseling. Kemudian ada tindakan-tindakan lain sesuai dengan kebutuhan yang telah dilihat dari diagnosa tersebut. Oke, baik, berarti memang juga ada tindakannya kalau diperlukan nanti ya Pak ya. Jadi kalau misalkan pasiennya sudah berkonsultasi dan dinyatakan sudah sembuh, itu dilihat dari keadaannya seperti apa? Apakah perbaikan dari perilakunya atau seperti apa? Ya, kalau untuk melihat kesembuhan tentunya akan dilakukan asesmen ulang nanti, pemeriksaan ya. Yeah. Nah, indikatornya sebenarnya ada perubahan perilaku nggak dari individu tersebut ya. Jika ada perubahan perilaku dengan indikator perilaku yang diinginkan, berarti individu tersebut sudah memiliki perubahan. Tetapi untuk mendiagnosa bahwa perilaku itu sudah pulih secara total, memang harus dilakukan asesmen lebih lanjut sesuai dengan target dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Nah, untuk tingkat kesembuhannya Pak, apakah ada tingkatan misalkan agak sembuh atau sembuh total atau seperti apa? Kalau untuk kesembuhannya ya, tingkatannya sebenarnya sesuai dengan target dan juga tujuan yang diinginkan dari pasien ya, atau juga program yang telah dibuat dari psikolog klinis. Nah, nanti dengan target tersebut apakah tercapai atau tidak, yaitu kita lihat lagi dari evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut. Oke, Pak, untuk kasus-kasus sendiri yang paling banyak yang ditangani itu kasus apa? Oh, untuk kasus ya. Jadi selama ini sebagai menjalani profesi psikolog klinis, kalau untuk kasus terbanyak dari segi usia ya, kalau usia anak biasanya kasus-kasus terkait keterbatasan fungsi intelektual, misalnya keterlambatan bicara ya, kemudian keterlambatan tumbuh kembang anak ya, terkait misalnya intelektualnya ya. Kalau untuk kasus dewasa banyak terkait tentang gangguan stres akut misalnya, ataupun gangguan stres pasca trauma. Hal-hal itu yang paling banyak saya dapati dalam kasus menangani kasus gangguan psikolog klinis. Oke, nah untuk pengalamannya sendiri Pak, bagaimana? Apakah ada suka, pastilah kan setiap profesi itu pasti ada suka, duka, tantangan, terus hambatan dan dukungannya. Nah, bisa diceritakan itu bagaimana Pak? Sukanya jelas karena psikolog klinis ini kan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Tentunya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga sukanya adalah di era sosial media ini kesadaran akan kesehatan mental itu sudah teredukasi dengan luas ya. Tetapi hal ini juga menjadi tantangan di mana dengan era sosial media ini banyak yang mencoba untuk mendiagnos dirinya dengan sebutan-sebutan gangguan mental misalnya. Nah, ini menjadi tantangan dan juga harapan kedepannya dengan adanya psikolog klinis bisa memberikan edukasi merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu terkait peran dan kesadaran akan kesehatan mental. Baik. Nah, untuk saat ini di Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu kan sudah ada Bapak sebagai psikolog klinisnya. Nah, untuk prosedurnya bisa berkonsultasi dengan seorang psikolog klinis di RSMY itu gimana Pak? Pasiennya harus kemana dulu atau bagaimana? Ya, untuk mendapatkan pelayanan psikolog klinis tentunya ada dua jalur ya yang harus dilalui oleh pasien ya, dengan pilihan yang pastinya nanti akan dilalui ya. Yang pertama ada jalur umum ya. Untuk pasien mendapatkan layanan psikolog klinis, jika di jalur umum bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Dr. M. Yunus, kemudian mendaftar untuk mendapatkan pelayanan psikolog klinis, dan nantinya akan diarahkan dan bertemu langsung dengan psikolog klinis. Nah, tapi untuk jalur yang kedua, yaitu lewat BPJS, tentunya pasien akan pergi ke fase 1 dulu. Jadi setelah ke fase 1, pasien akan mendapatkan rujukan nantinya. Nah, rujukannya nanti sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Misalnya pasien dengan gangguan kecemasan,
akan dirujuk ke dokter spesialis dulu ya, misalnya ke spesialis saraf atau penyakit dalam sesuai dengan keluhan dan kebutuhannya. Baru nanti dari dokter spesialisnya akan merujuk ke psikolog klinis. Oh, baik. Jadi jalurnya seperti itu. Berarti tidak bisa langsung ya Pak ya, sesuai rekomendasi dari dokter spesialis. Ya, Oke, betul. baik. Untuk penanganan pasiennya sendiri, apakah ada batas waktu tertentu untuk satu pasien ataukah berbeda-beda satu dengan lainnya atau seperti apa? Untuk waktunya biasanya penanganan pasien oleh psikolog klinis itu sebenarnya waktunya berbeda-beda ya. Tetapi secara umum pelayanannya dari asesmen ya, kita biasanya menggunakan sesi. Jadi per sesi itu biasanya kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam. Nah, nanti tentunya sesuai dengan kebutuhan apakah diperlukan sesi-sesi selanjutnya itu tergantung dengan hasil diagnosa atau hasil pemeriksaan yang dilakukan psikolog klinis nantinya. Iya, baik. Untuk jadwal konsultasinya nih Pak, kan mungkin sahabat RSMB juga penasaran itu konsultasinya hari apa saja, jam berapa aja, itu bisa diinformasikan? Untuk jadwal konsultasinya setiap hari sudah buka pelayanan psikolog klinis ya, dari Senin sampai Sabtu, tentunya mulai jam 7 ya sampai selesai pelayanan. Nanti pasien yang ingin mendapatkan layanan psikolog klinis bisa datang langsung setiap hari dan mendapatkan pelayanan psikolog klinis. Iya, atau untuk lebih lengkapnya sahabat RSMB bisa ngecek ya di Instagram kita, nanti di @info_rsmb_Bengkulu. Di sana nanti di IG story-nya biasanya tuh ada tuh praktek, jadwal praktek dokter, kapan aja, harinya apa saja dan jamnya berapa aja. Oke, nah sekarang harapannya nih, apa harapannya Pak Febrian itu tentang adanya layanan psikologi klinis ini di RSMB? Harapannya tentunya dengan sudah adanya layanan psikolog klinis di RSMB ya, saya berharap bahwa pelayanan tentang kesehatan mental lebih merata ya, khususnya untuk masyarakat Bengkulu atau Provinsi Bengkulu yang ingin mendapatkan pelayanan terkait kesehatan mental. Iya, baik. Dan untuk pencegahan nih Pak, misalkan kalau misalkan kayak anak-anak muda itu kan, apakah ada tips-tipsnya, ada saran-sarannya untuk masyarakat untuk bisa mengurangi angka kecemasan, maksudnya kegangguan mental ini, apakah ada tips-tips dan sarannya untuk pencegahan? Tips dan sarannya ya cukup sederhana ya, dimulai dari pola hidup yang sehat tentunya kan. Karena Badan Kesehatan Dunia juga menyebutkan bahwa kesehatan itu terdiri dari 2 aspek ya, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi harapannya untuk mengurangi atau menanggulangi kesehatan mental, tentunya masyarakat tidak hanya melakukan olahraga untuk kesehatan fisiknya, tetapi juga melakukan olah pikir untuk kesehatan mentalnya. Misalnya contohnya berpikir positif, kemudian menerima keadaan dengan secara positif ya, kemudian memiliki keinginan atau motivasi yang baik dalam keseharian ya, dan hal-hal yang tentunya menjadi energi positif di dalam keseharian yang berasal dari pikiran. Oke, baik. Tadi itu kan berarti kasus terbanyak yang sudah pernah ditangani selama ini. Nah, kalau misalkan yang di Rumah Sakit Dr. M. Yunus ini sendiri, kasus-kasus yang sering direkomendasikan oleh dokter itu seperti apa yang paling banyak? Dan juga apakah ada rentang usia yang kadang mungkin anak-anak atau lebih banyak ataukah usia remaja? Terus juga jenis kelaminnya? Apakah perempuan atau laki-laki ada yang lebih banyak atau bagaimana? Kalau untuk dari segi gender ya, jenis kelamin itu hampir merata ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau untuk dari rekomendasi dokter spesialis sendiri, memang yang terbanyak selama ini yang saya tangani adalah kasus-kasus terkait stres akut, terkait pengalaman traumatis ya, atau stres terhadap pengalaman traumatis yang dialami. Misalnya pasien pasca mengalami stroke ya, atau pasien pasca operasi ya. Kemudian untuk kasus-kasus anak yang banyak direkomendasikan oleh dokter spesialis juga terkait itu tadi ya, keterbatasan intelektual, misalnya keterlambatan bicara ya, keterlambatan perkembangan, kemudian gangguan emosional anak. Kasus-kasus tersebut menjadi kasus yang paling banyak direkomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh psikolog klinis. Untuk rentang umurnya berarti yang paling banyak itu rentang umur berapa? Rentang umur sejauh ini yang paling banyak hampir merata dewasa dan anak-anak, karena
memang layanan psikolog klinis melayani semua rentan usia. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk gambaran pelayanan sendiri seperti apa? Misalkan dari pasiennya datang, terus cara pendekatannya dari Pak Febrian sebagai psikolog klinis itu seperti apa? Secara pemeriksaan sebenarnya hampir sama ya, kami psikolog klinis dengan psikiater. Di awal pemeriksaan tentunya kami melakukan wawancara ya. Mungkin orang awam melihatnya seperti ngobrol-ngobrol biasa ya, tetapi yang kami lakukan adalah wawancara secara terstruktur ya. Jadi kami melihat struktur bagaimana langkah-langkah yang harus dihadapi kepada setiap pasien ya, misalnya pendekatan membangun raport, kemudian bagaimana cara probing ya, menggali pertanyaan ya. Nah, kemudian ketika hal tersebut dirasa cukup ataupun hal tersebut dirasa kurang cukup, kami melakukan pemeriksaan dengan cara menggunakan psikotes. Ya, jadi kami menggunakan sebuah alat yang sudah valid ya, misalnya kuesioner sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah pemeriksaan tentunya kami akan memberikan sebuah diagnosa ya, misalnya individu tersebut mengalami keterlambatan intelektual ya, atau misalnya individu tersebut mengalami gangguan kecemasan. Nah, kemudian dari diagnosa itu kami akan melakukan intervensi atau tindakan. Nah, tindakannya itu banyak ya. Bisa berupa konseling ya, bisa berupa psikoterapi, atau bisa berupa edukasi. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan dari diagnosa yang telah dilakukan oleh psikolog klinis. Iya, baik. Kalau misalkan untuk pasien sendiri yang kadang tertutup gitu Pak, apakah ada penanganan khusus? Untuk pasien-pasien tertutup tentunya kita melihat dulu kebutuhannya ya. Jika kami dirasa masih kurang untuk menggali informasi, kami akan menggunakan alat tes ya, misalnya psikotes atau instrumen-instrumen, di mana nanti hasil instrumen tersebut akan menambah validitas dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Jadi seperti itu. Baik, oke. Nah, terakhir nih Pak, adakah pesan-pesan Bapak sebagai psikolog klinis yang mungkin masih baru lah ya di Bengkulu ini untuk masyarakat Bengkulu, apakah ada yang mau disampaikan? Untuk masyarakat Bengkulu tentunya jangan malu untuk memeriksakan kesehatan mental kepada pelayanan psikolog klinis di Rumah Sakit M. Yunus, karena kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan diri sendiri. Dan jika teman-teman masyarakat Bengkulu merasakan ada sesuatu yang dirasakan perlu dilakukan dan diperiksakan ke psikolog klinis, datang saja, nggak usah ragu. Sama seperti halnya ketika kita memeriksa darah ya. Kalaupun nanti ketika kita memeriksa darah dengan hasil yang baik-baik saja, ya alhamdulillah ya, sama seperti juga kesehatan mental ya. Ketika teman-teman atau masyarakat Bengkulu memeriksakan kesehatan mental dan nantinya hasilnya baik-baik saja, itu merupakan sebuah kesadaran akan kesehatan mental dan juga untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna pada individu. Iya, baik. Jadi untuk sahabat RSMY semuanya dimanapun berada, kalau misalkan merasa ada yang aneh, mungkin ada perubahan perilaku yang mungkin tidak biasa, berbeda dengan keseharian, itu sudah bisa lah, maksudnya mengusahakan untuk misalnya bertemu dengan seorang psikolog klinis. Siapa tahu karena baru di awal, jadi misalnya untuk mencegah sesuatu hal yang lebih besar lagi nantinya. Baik, sepertinya itu saja mungkin untuk hari ini Pak. Ya, next time mungkin bisa explore lagi yang lebih jauh. Terima kasih untuk sahabat RSMY dimanapun Anda berada sudah menyaksikan acara kita, yaitu program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang mana bakal lebih menarik lagi materi-materi yang akan dibahas. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.